Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membagikan video pembelajaran kimia untuk kelas 11 MIPA, yaitu soal-soal mengenai perhitungan pada pH hidrolisis, gitu ya. Jadi dengan adanya video ini, semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA ya supaya belajar soal-soal tentang hidrolisisnya semakin mahir gitu ya. Jadi setelah melihat video ini ya bisa menambah referensi soal-soal yang sekiranya mungkin ya akan kalian temui pada saat entah itu ulangan harian gitu ya ataupun ulangan kenaikan kelas gitu ya. Baik, seperti apa Baik, silakan disimak video pada hari ini ya. Sekali lagi semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 11 MIPA ya agar eh, referensi soalnya semakin bertambah. Oke, baik, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk pH hidrolisis gitu ya. Nah, yang pertama yaitu pH dirumuskannya adalah negatif log akar Kw dibagi Kb dikalikan konsentrasi garam dikalikan valensi. Gitu ya. Nah, jadi khusus untuk hidrolisis sedikit terbalik ya. Perhatikan ya, di sini pH tetapi lihat di bagian bawahnya adalah Kb gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal diketahui Kb-nya itu lebih enak. Kenapa? Karena pH-nya langsung ketemu. Gitu ya. Oke. Rumus berikutnya yaitu pakai ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb kali konsentrasi garam dikalikan valensi. Gitu ya. Jadi H plusnya itu adalah yang ada di dalam akar. Jadi semua sama akarnya ini, nah itu ya, itu adalah dari H plusnya. Oke. Kemudian rumus berikutnya adalah ini. Nah, POH sama dengan negatif log akar Kw dibagi Ka dikalikan konsentrasi garam dikalikan valensi. Ya, silakan dilihat dari sini, lihat di sini ada Ka. Gitu ya. Nah, karena di sini Ka, lihat di sini ada POH. Oke. Nah, sama seperti hanya dengan H+. Nah, konsentrasi OH- dirumuskannya adalah akar Kw dibagi Ka dikalikan konsentrasi garam dikalikan valensi. Gitu ya. Nah, ingat karena ini masih POH, nah maka berlaku rumus yang ini bahwa pH adalah 14 dikurangi POH. Gitu ya. Jadi POH-nya nanti dihitung dulu ketemunya berapa, baru kemudian pH sama dengan 14 dikurangi hasilmu POH tadi. Gitu ya. Nah, jadi semua nanti rumusnya tetap sama bahwa pH ditambah dengan POH hasilnya adalah 14. Oke? Ya, ini adalah sedikit dari rumusnya ya, karena yang sering dipakai atau yang sering keluar adalah 4 rumus ini, gitu ya, yang paling sering ya ketambahan ini, gitu ya. Tapi sekali lagi kalau ya kalian mengerjakannya kurang teliti, ya tentu saja bisa menimbulkan kesalahan. Oke. Nah, baik soal yang pertama, berapa gram NaCN yang terlarut dalam 200 ml larutan garam NaCN dengan pH sama dengan 9 jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Ya, di sini diketahui AR-nya unsur nitrogen adalah 14, C-nya 12, Na-nya 23. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang pertama yaitu garam NaCN, gitu ya. Saya tuliskan sifatnya basa. Kenapa? Nah, kita lihat di antara NaCN, Na-nya saya warnai merah, gitu ya. Karena dia sifatnya basa kuat, gitu ya. Nah, karena Cn-nya yang lemah karena ada Ka-nya. Ya. Berarti dia asamnya yang
lemah. Berarti basanya kuat. Gitu ya. Nah, berarti sifatnya yang menang adalah basa. Itu yang pertama. Kedua, kalian bisa lihat dari nilai pH-nya. pH sama dengan 9, karena dia sudah di atas 7, maka pasti basa. Gitu ya. Oke, kemudian berikutnya volumenya 200 mili, Ka-nya 10 pangkat min 5. Oke. Kemudian, nah, pH-nya sama dengan 9. Tentu masih ingat kalau pH sama dengan 9, maka kerja kita pakai pOH. Gitu ya. Nah, maka pOH sama dengan 14 dikurangi 9. Sehingga ketemunya adalah 5. Kalau sudah, maka seperti ini. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5. Oke. Nah, langkah berikutnya masuk ke rumus yang ada OH-nya tadi. Gitu ya. Nah, seperti ini. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW dibagi Ka dikalikan molaritas garam gitu ya, dikalikan valensi. Oke. Nah, biar akarnya hilang ya, karena kita akan mencari berapa gramnya gitu ya. Untuk akarnya hilang maka dua-duanya kita kuadratkan. Oke, sehingga bentuknya jadi seperti ini ya. Konsentrasi OH- kuadrat sama dengan KW dibagi Ka kali molaritas garam. Ya, karena dia bervalensi 1 ya. Valensi itu nanti lihat lemaknya. Ya, bisa dilihat CN-nya. Karena di sini CN-nya cuma 1, ya sudah nggak ada masalah gitu ya. Oke. Saya lanjutkan, tinggal kita masukkan. Ya, karena OH-nya adalah 10 pangkat min 5, kemudian kita kuadratkan, maka nilainya jadi seperti ini. Itu 10 pangkat min 10. Paham ya? 10 pangkat min 5 dikuadratkan. Ya, atau dikalikan 2. Oke. Nah, berikutnya, KW-nya kita ganti angka 10 pangkat min 14. Ya, karena di soal ini KW-nya tidak diketahui. Oke, kemudian Ka-nya 10 pangkat min 5, baru kita hitung molaritas garamnya terlebih dahulu. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, maka dari sini, ini sudah ketahuan, ini dengan ini jadinya 10 pangkat min 9. Ya, nah dengan demikian molaritas garamnya 0,1 molaritas. Oke, jika sudah, maka kita pakai rumus yang molaritas garam. Oke, perhatikan di sini. Nah, pakai yang ini, M sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume. Gitu ya. M yang besar ini kita ganti angka ini, 0,1. Nanti MR-nya ya kita hitung ini. Kan miliknya NaCN. Gitu ya. 1000 dibagi volume. Volumenya ini 200 mili. Oke, sehingga angkanya kita masukkan ya. M-nya adalah 10 pangkat min 1, gramnya tetap, MR-nya ini dijumlah semua. Jadi 12, mohon maaf, 14 tambah 12 tambah 23. Gitu ya, jadinya 49. Kali 1000 letakkan di atas per volume yaitu 200. Oke. Nah, ini kalian hitung, saya kira kalian bisa. Gitu ya. Nah, maka gramnya ketemu 0,98 gram. Oke. Baik, bisa difahami ya mengenai soal yang pertama. Oke, saya lanjutkan tipe soal yang kedua. pH dari 200 mili larutan MgCN 2 kali, gitu ya, 0,004 mol jika Ka-nya 10 pangkat min 6. Oke, sama halnya seperti tadi, kita tulis jenisnya dulu, garamnya MgCN 2 kali, tentu sifatnya basa. Gitu ya, kenapa? Ada Ka-nya. Ya, kalau ada Ka berarti asamnya lemah, basanya yang kuat. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian yang menang adalah yang kuat. Oke. Kemudian nanti perhatikan di sini. Nah, CN dalam kurung 2, saya warnai biru. Ya. Nah, angka 2 inilah nanti yang dimaksud dengan valensi,
gitu ya. Karena apa? Ya, dikarenakan Cn itu sifatnya lemah, tetapi ada angka 2-nya, ya, sebanyak 2. Nah, maka itu adalah disebut dengan valensi. Oke, baik. Yang lain kita tulis dulu. V-nya 200 mili atau kita ubah 0,2 liter. Ya, kemudian molnya 0,004, Ka-nya 10 pangkat min 6. Oke. Nah, kita langsung ke rumus pOH-nya. Ingat kalau ada Ka, yang dihitung pOH-nya. Oke, jadi pOH sama dengan negatif log akar Kw dibagi Ka dikalikan konsentrasi garam dikalikan valensi. Itu ya. Nah, sekarang yang diketahui kita masukkan yaitu negatif log tetap akar Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 6. Ya, molaritas garam itu didapat dari molnya yaitu 0,004 dibagi volume. Ya, pakai yang liter karena di sini mol. Itu ya, makanya di sini saya tulis per 0,2. Itu ya. Kemudian valensinya 2, maka kali lagi 2. Oke. Sama dengan negatif log, yang ini 10 pangkat min 8, gitu ya. Kemudian perhitungan yang ini adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Oke. Berikutnya adalah, nah seperti ini, negatif log. Ya. Nah, akarnya 4 saya keluarkan dulu jadinya 2. Oke, bisa paham ya. Kemudian yang ini 10 pangkat min 8 dengan 10 pangkat min 2, ya, kan jadinya pangkat min 10. Kemudian ditarik akar, jadinya 10 pangkat min 5. Gitu ya. Nah, dengan demikian, nilai pOH-nya adalah 5 dikurangi log 2. Nah, tapi ingat ini masih pOH. Belum selesai. Ya, yang ditanyakan pH. Sehingga, nah, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Ya, sama dengan 14 min. Nah, pOH-nya pakai kurung. Ya, yaitu ini mohon maaf 5 dikurangi log 2. 5 dikurangi log 2. Sehingga nanti awas ya 14-nya kurangi 5 jadinya 9. Kemudian lihat dari sini minus dengan minus. Gitu ya. Makanya di sini jadi plus. Ya, jadi kalau kalian lupa tidak memberikan tanda kurung, nah itu bisa menyebabkan kesalahan. Oke, baik. Paham ya untuk soal yang kedua. Oke, baik soal yang ketiga. Mirip seperti halnya soal yang pertama, tapi di sini lihat yang diketahui Kb-nya. Itu ya. Nah, berapa gram NH4Cl yang terlarut dalam 500 ml? Ya, larutan garam NH4Cl dengan pH sama dengan 5, Kb-nya 10 pangkat min 5. Ya, perhatikan di sini karena di sini ada Kb, berarti basanya yang lemah, asamnya yang kuat. Oke. Nah, dengan demikian NH4Cl bersifat asam. Gitu ya. Nah, maka Cl-nya yang saya warnai merah ya karena Cl-nya yang menang yaitu asam. Oke, tapi kalau tidak hafal seperti tadi kalian bisa lihat dari sini. Oh, Kb-nya ternyata ada Kb. Nah, kalau ada Kb berarti basanya lemah, asamnya yang kuat. Itu yang pertama. Kedua, kalian bisa lihat dari sini. Ya, mohon maaf. Nah, pH-nya 5. Berarti kan di bawah 7, berarti asam. Oke, paham ya? Jadi petunjuknya sudah ada 2. Bisa digunakan salah satu. Oke. Selanjutnya yang diketahui adalah volume 500 ml. Kb-nya saya tulis ulang kembali. Kemudian pH-nya 5. Gitu ya. Nah, maka konsentrasi hapusnya 10 pangkat min 5. Kalau sudah, masuk ke rumusnya. Nah, konsentrasi H plus sama dengan akar KW dibagi KB. Pas. Ini H plus, maka bawahnya pakai KB. Gitu ya. Kali konsentrasi garam kali valensi. Oke, seperti halnya tadi, dua-duanya dikuadratkan. Oke,
Jadinya konsentrasi H plus kuadrat Kw per Kb, mohon maaf, kali molaritas garam. Ya. Nah, valensinya dia bervalensi 1. Ya, lihat basanya yaitu NH4. Ya, ini cuma 1 kali gitu ya. Oke, berarti nah, jadinya seperti ini. Yang H plus kan tadi ini ya, 10 pangkat min 5 dikuadratkan. Jadinya 10 pangkat min 10. Kw-nya seperti tadi 10 pangkat min 14. Kb-nya seperti yang diketahui dari soal 10 pangkat min 5 kali molaritas garam. Oke, nah maka M garamnya adalah 0,1 molaritas. Kalau sudah masuk ke rumus molaritas yang tadi. Nah, M sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi volume. Oke, M-nya kita ganti angka yang ini. Jadinya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Gramnya tetap. MR-nya miliknya NH4Cl. Ya, nah kalau kalian hitung ketemunya 53,5. Oke, kali 1000 di atas. Nah, tadi volumenya 500 mili. Gitu ya, makanya 1000 per 500. Oke, sehingga nah gramnya kalian bisa langsung hitung. Nah, ketemunya adalah 2,675 gram. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, nanti ini karena ini hanya teknis gitu ya, kalian bisa coba hitung dengan kalkulator. Oke, baik, soal yang terakhir. Diketahui Kb dari NH4OH adalah 10 pangkat min 5. Ya, maka larutan garam NH4 dalam kurung 2 kali SO4 0,2 M mempunyai pH berapa? Oke, kita tulis terlebih dahulu. Nah, garamnya NH4 dalam kurung 2 kali. Nah, awas seperti tadi mirip NH4 berarti dia lemah dalam kurung 2. Perhatikan saya warnai berwarna biru. Kemudian SO4-nya saya warnai merah. Ya, maka sifatnya adalah asam. Ya. Nah, dari sini ya, yang diketahui hanya Kb-nya saja. Nah, berarti basanya lemah, maka asamnya pasti kuat. Karena nggak ada Ka. Kalau nanti di soal ada Ka, ada Kb, berarti asamnya lemah, basanya juga lemah, gitu ya. Nah, tapi dalam soal kalau ada Ka dan Kb, ya itu biasanya tipe-tipe soal yang seperti apa, mau ikut olimpiade ya, atau mau ikut lomba biasanya gitu. Ya, kalau untuk yang reguler ya, kalau yang untuk pelajaran sekolah biasa ya, dalam satu soal yang ada Ka dan Kb-nya itu jarang banget gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Yang diketahui molaritasnya adalah 0,2, Kb-nya 10 pangkat min 5. Oke, baru langsung ke rumus pH-nya sama dengan negatif log. Akar Kw dibagi Kb kali molaritas garam kali valensi. Kalau sudah, ya min log-nya tetap, Kw-nya saya ganti angka 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5, garamnya langsung yang ini 0,2 gitu ya. Nah, valensinya 2. Oke, tahunya dari mana? Makanya dilihat tadi NH4-nya karena dia lemah gitu ya. Nah, dalam kurung ada angka 2-nya berwarna biru. Nah, warna biru inilah yang dimaksud dengan valensi. Oke. Nah, ini kita hitung seperti biasa. Negatif lognya tetap ya. 14 dengan min 5 ini. Nah, jadinya min 9. Kemudian yang ini, nah jadinya 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, sama seperti halnya tadi, kan akar dari 4 berarti 2. Oke, 2-nya saya keluarkan. Kemudian dari sini lihat, di sini min 9, di sini min 1. Jadinya kan min 10. Ya, min 10 kemudian ditarik akar, nah ya, maka jadinya min 5. Nah, dengan demikian nilai pH-nya adalah 5 dikurangi log 2. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, karena dia pH.
Ya, pH-nya sudah di bawah 7. Masih ingat kalau pH nilainya di bawah 7 dipastikan pH-nya ya atau mohon maaf larutan yang pH-nya seperti itu ya, yaitu nilai pH-nya di bawah 7 dipastikan ya larutannya bersifat asam. Gitu ya. Nah, karena di sini ya larutan yang dipakai adalah garam tipe terhidrolisis gitu ya. Nah, maka dengan demikian garamnya bersifat asam. Oke, paham ya dari sini ya? Oke, baik. Inilah video pembelajaran sekaligus contoh soal dan cara penyelesaiannya gitu ya yang bisa saya bagikan kepada kalian pada hari ini gitu ya. Semoga setelah menonton video ini ya referensi soal ya milik kalian sudah mulai bertambah gitu ya dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang ada di kelas 11 ya supaya belajarnya jauh lebih giat kembali. Oke. Nah, baik saya akhiri video pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.